Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak deja vu pas rapat? Sering itu. Ngulang diskusi yang itu-itu lagi, atau aduh, apa ya kemarin kesepakatannya, lupa detailnya. Nah, iya kan? Situasi kayak gitu tuh sering banget dan mungkin ada hubungannya sama cara kita nyatet atau malah nggak nyatet sama sekali. Yang menarik nih, sumber kita hari ini bilang jadi manajer yang lebih oke itu justru artinya kudu lebih banyak nyimpan catatan. Agak aneh ya. Kedengarannya emang gitu di awal. Kayak nambah kerjaan. Betul, hari ini kita bakal kupas aturan ke-21 dari bukunya Richard Templar, The Rules of Management. Judulnya Keep Track of Everything You Do and Say. Gampangnya, ya lacak semua yang Anda lakuin dan omongin. Sepintas sih, ya ampun ini administrasi lagi. Tapi yuk kita gali lebih dalam. Kenapa si Templar ini mikir ini penting banget, bukan cuma soal birokrasi katanya. Iya. Sumber ini nyebutin ada 2 alasan utama, konsistensi, sama satu lagi, bukti. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, konsistensi. Gimana tuh? Kok kayaknya kaku ya? Justru, nggak kaku sama sekali sih sebenarnya. Konsistensi di sini tuh lebih ke, gimana ya bilangnya? Biar bisa ditebak. Gitu loh. Tapi dalam arti positif. Adil. Oh, oke. Tim Anda kan perlu ngerasa aman ya. Mereka perlu tahu, kira-kira Anda tuh bakal gimana sih responsnya kalau ada situasi A atau B. Sumbernya bilang gini, tim Anda butuh Anda konsisten. Dan Anda nggak bisa gitu kalau Anda nggak ingat apa yang Anda lakuin terakhir kali. Benar juga. Nah, tanpa catatan, kita kan ngandelin ingatan doang. Padahal ingatan tuh suka, ya gitu deh. Bisa salah, bisa bias. Coba bayangin, Anda setuju ada yang cuti dadakan karena alasan X. Minggu depannya ada lagi yang minta, alasannya sama persis, tapi Anda tolak. Kenapa? Cuma karena lupa pernah ngasih izin sebelumnya. Wah, iya. Itu bisa bikin nggak enak banget di tim. Banget. Kepercayaan bisa rusak gara-gara hal sepele kayak gitu. Jadi catatan ini penting buat jaga konsistensi, biar fair. Ah, jadi ini tuh kayak bangun fondasi kepercayaan ya. Biar tindakan kita bisa diprediksi, tapi adil. Catatan jadi semacam memori eksternal gitu ya. Biar kita nggak usah mikir ulang terus buat kasus yang mirip. Oke, masuk akal banget. Betul. Jadi nggak perlu nemuin roda lagi tiap saat. Sip. Nah, terus alasan kedua tadi, soal bukti. Atau kayak yang Anda bilang tadi, perlindungan diri. Nah ini nih yang mungkin kedengerannya agak, gimana ya, defensif. Atau kayak nggak percaya sama tim gitu. Iya sih, wajar kalau ada yang mikir gitu. Tapi coba deh kita lihat dari sisi lain. Anggap aja ini soal akuntabilitas sama kejelasan. Ada kutipan bagus nih dari sumbernya. Makin bagus Anda sebagai manajer, makin banyak informasi yang perlu Anda simpan. Ini tuh bukan berarti kita nggak percaya sama orang, tapi lebih ke hati-hati aja secara profesional. Oke. Di dunia kerja kan, salah paham tuh bisa banget terjadi. Keputusan kita bisa aja dipertanyakan nanti. Nah, catatan Anda itu, mau itu ringkasan rapat ke, email konfirmasi abis ngobrol, atau notulen keputusan penting, itu jadi rekaman faktual. Jadi kayak, Jadi kalau ada sengketa atau ada yang nanya, loh kemarin katanya gimana? Anda punya buktinya. Ini loh yang diomongin, ini yang diputusin. Jadi melindungi Anda juga. oke, jadi semacam bikin jejak audit pribadi gitu ya, buat jelasin keadaan kalau perlu. Tepat. Dan ini nyambung banget loh sama aturan lain yang disinggung sumbernya. Kayak aturan 50 soal belajar dari kesalahan, atau aturan 98 soal nerima feedback. Oh ya, gimana nyambungnya? Ya, gimana Anda bisa belajar dari kesalahan kalau Anda nggak punya catatan akurat soal apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dulu mutusin gitu? Atau gimana bisa ngerespon feedback dengan baik kalau Anda nggak yakin kejadian spesifiknya yang mana? Catatan itu ngasih data. Data objektif buat refleksi ya. Persis. Buat perbaikan juga. Tentu, tantangannya ya jangan sampai kebanyakan nyatet juga sih. Nggak semua obrolan basa-basi perlu dicatat lah. Perlu dicatat. Mungkin fokus ke hal-hal yang dampaknya gede, ya. Atau yang potensi salah pahamnya tinggi. Kayak keputusan strategis, komitmen yang dibuat, arahan spesifik, kalau ada perubahan kebijakan, atau feedback penting mungkin. Oke, yang krusial-krusial aja berarti ya. Iya,
Kalau kita bisa lacak hal-hal ini secara sistematis, kita nggak cuma bangun konsistensi dan punya bukti kalau perlu. Tapi juga, ini penting nih, kita jadi ngebebasin kapasitas mental kita. Maksudnya? Jadi nggak perlu lagi pusing ingat-ingat semua detail interaksi. Kalau lupa, tinggal lihat catatan. Jadi otak kita bisa fokus ke tugas manajerial lain yang lebih strategis. Gitu. Wah, ini ngubah cara pandang sih. Jadi nyatet itu bukan lagi beban admin yang boring, tapi alat strategis ya jadinya. Buat bangun trust, pastiin adil, lindungin diri, malah bisa bikin otak lebih plong. Betul sekali. Kalau Anda nerapin aturan ini secara konsisten, itu investasi loh. Investasi buat kepemimpinan Anda lebih efektif, buat hubungan kerja di tim juga lebih sehat. Ini nunjukin kalau Anda serius, terorganisir, dan adil. Siapa sih yang nggak suka manajer kayak gitu? Iya, benar banget. Profesionalisme dan kejelasan jangka panjang ya. Itu intinya. Oke, jadi pertanyaannya bukan lagi perlu nggak sih nyatet, tapi gimana caranya biar efektif dan nggak ngeberatin ya. Nah, ini bawa kita ke penutup nih. Coba deh Anda renungin sebentar. Ada nggak ya satu kebiasaan nyatet simple aja yang bisa Anda mulai lakuin? Mungkin hari ini juga. Nggak perlu yang ribet-ribet kan ya? Iya, nggak usah sistem canggih dulu. Mungkin sesimpel kirim email ringkasan singkat gitu abis ngobrolin hal penting. Atau biasain bikin katakanlah 3 poin action item di akhir tiap rapat. Langkah kecil apa nih kira-kira yang bisa Anda ambil buat nguatin konsistensi dan kejelasan Anda sebagai manajer? Nah, itu bisa Anda eksplorasi lebih lanjut. Menarik kan?